Halo Sagitarius, selamat datang di Bacaan untuk Sagitarius. Saya sudah menyiapkan beberapa deck seperti biasa. Ambil hanya jika resonate. Kalau tidak resonate, ini mungkin buat Sagitarius yang lain. 9 kartu dari Lenormand untuk tema yang pertama. Oke, Sagitarius. Fokus dari Sagitarius itu adalah Sagitarius dengan seseorang atau dengan sesuatu apapun itu. Tapi kalau saya merasa ini lebih ke orang, ya katakanlah orang. Kita ambil contohnya adalah orang. Somehow kejelasan akan hubungan ini itu kayak hampir nggak ada, ya. Tapi sebenarnya ini adalah saat dimana kejelasan itu sebenarnya dimungkinkan untuk semakin terlihat. Tapi memang ini ada satu langkah dimana Sagittarius harus berani mengambil satu inisiatif terlebih dahulu. Dan inisiatifnya ini membutuhkan keberanian yang luar biasa dari Sagittarius. Karena sepertinya yang dihadapi oleh Sagittarius dan dalam hubungannya dengan katakanlah orang ini adalah bagaimana hubungan ini bisa diterima dan menjadi bagian yang perjalanan panjangnya Sagittarius membawa orang ini di dalam keluarga besar Sagittarius atau keluarga besarnya dia. Jadi ada yang menghalangi. Ada yang menghalangi Sagittarius dengan dia, tapi ini adalah saat dimana Sagittarius bisa mengakhiri semua kebingungan tersebut. Dan dengan keberanian Sagittarius, keberanian adalah utamanya menghadapi situasi yang biasanya menekan Sagittarius. Entah mereka melarang, entah mereka tidak memberi restu, atau mungkin memang ada masalah lain yang membuat hubungan ini menjadi tidak masuk akal, ya. Ini tema yang pertama. Kalau kita lihat Sagittarius, ya Sagittarius hubungan ini katakanlah dengan seseorang ini, atau tadi itu kan hanya salah satu contoh, mungkin ada hal lain, ya. Itu adalah hal yang sangat diinginkan. Sagittarius tidak selalu mampu mengungkapkan, bahkan sampai sekarang pun, walaupun semakin yakin bahwa hubungan ini kalaupun diabaikan tidak bisa, karena Sagittarius butuh dia. Dan sepertinya memang ada pihak lain yang berada di antara Sagittarius dengan dia, dan somehow membuat Sagittarius merasa kalah dan hampir give up, hampir melepaskan dia. Dan mungkin Sagittarius ini bisa diri sendiri, ya. Jadi artinya ada konflik di dalam diri Sagittarius yang mengatakan kayaknya nggak mungkin, masa sih aku sama dia gitu. Jadi ada yang menghalangi, dan mungkin pihak lain, mungkin Sagittariusnya sendiri. Tapi kedepannya Sagittarius sama dengan yang tadi punya kesempatan yang besar untuk membuatnya ini menjadi realita. Hubungan yang tadinya stuck, kayaknya udah lama banget ya, mungkin lebih dari 3 tahun stuck gitu ya, lebih dari 3 tahun. Ini bisa diambil tindakan tertentu. Tapi memang Sagittarius masih sangat khawatir, karena kalau memperjuangkan hubungan ini, ada hal lain yang hilang. Ada keuntungan lain yang diperoleh Sagittarius kalau misalnya membuat hubungan ini tidak sukses. Karena panjangnya waktu Sagittarius berada di posisi membingungkan ini, maka sebenarnya orang lain sudah melihat kayaknya Sagittarius nggak bakal berubah kecuali dilakukan sesuatu, ya. Memang sarannya adalah mencari orang-orang yang paling mampu mengerti Sagittarius, memahami Sagittarius. Karena apa? Karena memang hal lain yang hilang tadi itu bisa digantikan ketika emosi Sagittarius bisa dipenuhi, ya. Dan ini
nomor satu langkahnya adalah membuat perubahan. Oke, ini yang dilihat dari bacaan tersebut. Kita lihat apa dibalik dari cerita ini. Mengambil 4 kartu, 1, 2, 3, dan dimulai dari kartu yang keempat. Kita lihat satu persatu kartunya. Pertama, the child. Ya, kalau secara sekilas tentu saja ini adalah tentang anak. Mungkin memang realitanya adalah tentang anak, hubungan dengan seseorang atau hubungan dengan anak yang somehow tidak bisa dimunculkan, ya. Banyak cerita bisa dipahami. Tapi bisa juga bukan masalah anak, tetapi karena kan setiap orang beda masa fase kehidupannya. Jadi mungkin buat Sagittarius ini adalah sudah cukup lama meninggalkan apa yang membuat bahagia, ya, inner child-nya, ya, kebahagiaan itu dilepaskan. Dan sepertinya sekarang kayak berteriak kepada Sagittarius, oke Sagittarius, apa yang buatmu bahagia? Kayak dicolek seperti itu, the beloved. Ya, tentu saja juga the beloved adalah orang tersebut, atau tadi kalau bukan orang, benda tersebut, status tersebut yang membuat Sagittarius happy. Iya, sama. Jadi ini adalah kartu pertama dan kedua hampir sama. Kartu ketiganya, the corn, ini mother of sustenance and tangible abundance. Iya, karena memang mungkin saat kemarin itu Sagittarius nggak bisa afford gitu loh. Artinya nggak punya cukup sumber daya untuk memastikan dia atau apapun itu bisa berada di tangan Sagittarius. Cannot afford that. Mungkin karena masalah keuangan, mungkin ada hal lain. Misalnya janji Sagittarius kepada pihak lain atau dan lain sebagainya. Dan satu kartu lagi, the rattle, ini spirit color carrying the shaman prayer with this 8. Iya, jadi sepertinya ini saat dimana Sagittarius membutuhkan bantuan dan lebih dari sekedar bantuan. Jadi perlu keajaiban lah istilahnya, dan kemungkinan karena kartu ini keluar, keajaiban ini ya sebenarnya juga muncul di sini. Ini dimungkinkan untuk diterima oleh Sagittarius, ya. Mudah-mudahan beberapa Sagittarius memang mendapatkan akhirnya gerbang itu terbuka somehow. Sesuatu yang tadinya kayaknya tidak mungkin untuk dilampaui ternyata bisa dilampaui. Dalam relationship, kita lihat dari sebaran yang ini, Sagittarius. Kalau kita lihat di sebelah kiri, sama sekali Sagittarius so far sebenarnya memang butuh untuk sendiri. Sagittarius mengalami banyak sekali konflik internal yang nggak bisa diceritakan. Barangkali juga buat orang lain nggak masuk akal. Mungkin buat Sagittariusnya sendiri juga nggak masuk akal gitu. Tapi somehow rasanya memang sepanjang jalan ini toh juga merasa sendiri, dan kayaknya sih sebenarnya oke aja. Kalau di sana ya, the lovers, the Hierophant terbalik, dan strength, ini menunjukkan sebenarnya dia adalah the beloved-nya tadi, yang disayangi. Dia menyayangi Sagittarius, Sagittarius juga mungkin sangat menyayangi dia juga. Somehow ada aturan, ada kebiasaan yang membuat ini tidak mungkin terlampaui, tidak mungkin dijangkau, dan dia juga sebenarnya bertahan di dalam situasi ini. Nah, bentuk hubungan ini adalah three of, iya. Jadi kalau dari sini sepertinya memang hubungan ini ditentang oleh pihak lain, dan tentangannya itu begitu kuat sehingga memang akhirnya toh karena hati Sagittarius ada di dia juga bertahan dalam situasinya tetapi tidak mungkin bersatu. Maka sekarang menerima situasi bahwa belum dimungkinkan untuk bersama. Sorry to hear that, Sagittarius. Apa yang menjadi pesan dari spirit guides buat Sagittarius dalam bacaan ini? Death is not the end of love.
It is the beginning of renewed love. Iya, jadi kayaknya mungkin memang so hard ya, harus ada hal yang berubah sama sekali ya, kayaknya mungkin menunggu sampai tekanan tersebut benar-benar hilang, datangnya dari siapa ya. Tapi anyway ya, kalau dibaca di sini, death is not the end of love, it is the beginning of renewed love. Jadi mungkin memang pada akhirnya yang diupayakan ini harus dilepas terlebih dahulu, dan dia akan reborn lagi dalam bentuk yang berbeda apapun maknanya ya. Kalau di dalam hubungan mungkin ini toh sudah diupayakan dan tidak pernah berhasil juga, barangkali memang ini saatnya menerima situasi apa adanya ya. Fokuskan pada kebaikan semua orang ya, bahwa situasi menggantung itu tidak baik untuk semua pihak dan terutama orang yang membutuhkan bantuan yang pasti. Apalagi kalau dia adalah anak ya, the child-nya tadi keluar soalnya. Dia butuh satu kepastian, itu kayaknya yang harus diperjuangkan adalah hal tersebut. Dan kalau memang the magician-nya benar terjadi ya, dan kayaknya memang Sagittarius dengan Gemini somehow ada hubungan dengan Gemini di sini. Ini harus ada yang berhenti dulu untuk bisa dimulai sesuatu yang baru, apapun maknanya itu. Oke, Sagittarius, Wanita Indrasari di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.